Halo Sobat Merinding, balik lagi sama gue, di Merinding Bersama, channel yang selalu siap nemenin malam kelam kalian dengan kisah-kisah horor paling bikin bulu kuduk berdiri. Malam ini, gue mau bawa kalian ke sebuah kompleks perumahan yang awalnya adem ayem. Namanya Kompleks Dahlia. Dengar namanya sih kayak bunga ya, indah gitu. Tapi, percayalah guys, kisah di baliknya itu jauh banget dari kata indah. Jadi gini Sobat Merinding, di tengah kompleks itu ada satu rumah, nomor 13B. Rumah itu udah lama banget kosong, gak ada yang berani nempati. Katanya, penghuni lamanya pindah mendadak, setelah ngalamin serangkaian kejadian yang gak masuk akal, bikin mereka ketakutan setengah mati. Dari sinilah semua kengerian itu dimulai. Kabarnya, siapa aja yang nekat lewat depan rumah itu lewat dari jam 10 malam, pasti bakalan ngalamin yang namanya penampakan pocong. Bukan penampakan biasa Sobat Merinding. Ini penampakan yang punya ciri khas, yang bikin lo nggak bakal bisa tidur nyenyak. Cerita pertama dari salah satu warga, Pak Budi namanya, seorang satpam kompleks. Pas malam-malam, tugasnya dia lagi patroli. Waktu itu sekitar jam 10 malam. Pas nyampe depan rumah 13B, lampu jalan tuh kayak sengaja ngeredup. Nyala redup, nyala redup. Suasananya semakin mencekam. Dari jendela rumah yang gelap gulita itu, karena tidak ada lampu, udah lama kosong, Pak Budi ngeliat pocong. Iya, pocong. Dibungkus kain kafan putih pucat. Ada satu hal yang langsung bikin Pak Budi lemes guys. Mata pocong itu, satunya bolong hitam, nggak ada bola matanya, satunya lagi menyala merah, kayak bara api. Dan yang lebih serem lagi, kedengeran suara aneh. Suara lirih orang tua. Suaranya jelas banget. Heh, heh. Berulang-ulang. Seolah manggil Pak Budi. Nggak pakai mikir dua kali, Pak Budi langsung tancap gas. Lari terbirit-birit. Nggak berani noleh ke belakang. Yakin 100% kalau itu bukan halusinasinya dia. Nggak cuma Pak Budi yang ngalamin kejadian horor itu. Sebut saja Rina, seorang mahasiswi yang sering pulang larut malam karena jam kuliahnya padat. Suatu hari, dia kepepet banget. Terpaksa ngelewatin jalan depan rumah 13B itu. Jam udah nunjukin setengah 11 malam, sudut matanya ngelihat samar-samar siluet putih di jendela rumah itu. Awalnya dia penasaran, coba-coba melirik. Tapi begitu dia ngeliat jelas, jantungnya langsung kayak mau copot. Sesosok pocong itu beneran ada di sana. Matanya yang cuma satu, yang nyala merah itu, menatap lurus ke arah Rina. Dan suara, heh, selalu kedengeran lagi. Suara lirih itu terdengar dekat telinganya. Kayak bisikan. Rina langsung teriak histeris, dan pingsan di tempat guys. Untungnya ada warga ronda yang nemuin dia beberapa menit kemudian, tergeletak di jalan dengan wajah pucat. Sejak kejadian-kejadian itu, warga mulai pada ngomongin. Pocong di rumah kosong itu kayaknya bukan pocong sembarangan. Cirinya udah jelas banget. Mata nyala satu, dan suara, heh, yang khas. Dua hal itu jadi ciri yang gak mungkin dilupain, dan selalu terulang dalam setiap kesaksian. Beberapa anak muda yang sok berani, coba-coba nguji nyaling lewatin rumah itu di atas jam 10 malam, semuanya berakhir dengan pengalaman horor yang bikin mereka trauma berat. Ada yang bilang lihat pocong itu melayang perlahan di teras rumah, ada yang lihat berdiri tegak di balik pagar yang udah reot, bahkan ada yang sumpah pocong itu ngintip dari balik tirai jendela yang goyang-goyang sendiri. Padahal nggak ada angin sama sekali. Dan ujung-ujungnya selalu sama. Mata menyala satu dan suara, heh. Itu jadi penutup malam mengerikan mereka. Seolah pocong itu menikmati banget ketakutan yang disebarkannya. Pernah juga nih, ada warga yang nekat manggil orang pintar buat membersihkan rumah 13B dari energi negatif. Udah dibacain doa-doa segala macam. Di tengah ritual yang hikmat itu, tiba-tiba kedengeran suara, heh, yang sangat keras dari dalam rumah, menggema di seluruh area rumah itu. Asap putih seperti kepulan sampah yang sedang dibakar keluar dari jendela. Terus lampu-lampu di sekitar rumah itu langsung kedap-kedip gak karuan sebelum akhirnya mati total. Orang pintar itu langsung lari ngibrit guys.
Dia ketakutan setengah mati. Dia bilang kalau energi di rumah itu terlalu besar, terlalu kuat, dan dia nggak sanggup buat ngusir. Kekuatan gelap yang menghuni rumah itu terlalu besar untuk ditaklukkan, katanya. Sejak saat itu, rumah 13B benar-benar jadi zona merah buat warga kompleks Dahlia. Nggak ada lagi yang berani lewat situ khususnya setelah jam 10 malam. Pocong bermata satu dengan suara, "Heh." Itu seolah menjadi penjaga abadi rumah kosong tersebut. Siapapun yang melanggar batas waktu akan merasakan kengerian pocong itu. Dan hingga kini, misteri di balik pocong aneh itu masih belum terpecahkan. Terus menghantui kompleks perumahan Dahlia. Pocong itu diberi nama Pak He oleh warga. Sekarang menjadi urban legend tersendiri. Kompleks perumahan itu letaknya di Jawa Barat. Tapi sumber tidak menyebutkan di mana lebih tepatnya. Dan nama kompleks itu juga disamarkan ya guys. Gimana menurut kalian Sobat Merinding? Kalian pernah punya pengalaman horor yang mirip? Atau mungkin kalian punya teori tentang kenapa pocong itu matanya cuma satu yang nyala? Dan suaranya selalu, "Heh." Coba deh, share di kolom komentar. Jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe channel Merinding Bersama, biar kalian gak ketinggalan cerita horor lainnya yang gak kalah serem. Sampai ketemu di episode berikutnya, dan ingat, jangan keluar rumah malam-malam sendirian. Heh.